Hai guys, kembali lagi bersama aku Gabriela Tan. Buat yang baru join, selamat datang. Jangan lupa klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan video selanjutnya, oke? Buat yang udah pernah nonton videoku sebelumnya, halo, kembali lagi sama aku. Udah lama banget aku gak buat video karena selama itu aku lagi struggle banget sama skripsi. Buat yang udah pernah berjuang sama skripsi nih, berjuang di skripsi, pasti kalian tahu nih ya gimana pusingnya, gimana stresnya berjuang di skripsi ini. Buat yang lagi berjuang buat skripsinya, semangat, jangan patah semangat. Ingat, tetap harus dikerjakan biar kalian lulus segera gitu. Oke, di video kali ini sesuai judulnya, aku akan membawakan kasus kriminal yang menggemparkan Kabupaten Banten dan mungkin sekitarnya atau mungkin satu Indonesia sekarang karena berkaitan sama si penjual opak. Loh, kok bisa sih penjual opak sama kasus kriminal, hubungannya apa? Oke, kita simak ya. Jumat 18 April 2025, warga Kampung Ciberuk, Kecamatan Gunung Sari dihebohkan oleh penemuan mayat tanpa kepala, kaki, dan tangan, tanpa busana juga, yang hanya tertutupi sama daun pisang dan tumpukan kayu. Penemuan mayat ini langsung dilaporkan ke polisi dan polisi langsung melakukan penyelidikan. Dan dari hasil penyelidikan inilah didapatkan bahwa mayat itu adalah mayat SA, 19 tahun, warga Cinangka, Kabupaten Serang. Dari penemuan itu, polisi langsung menemui keluarga SA untuk menanyakan nih, SA dekat sama siapa? Terakhir kali keluar sama siapa? Pergi sama siapa? Lalu keluarga SA bilang, oh SA ini terakhir kali kami lihat pergi sama Mulyana, pacarnya. Mengantongi nama Mulyana gak butuh waktu lama bagi polisi buat langsung membawa Mulyana, menangkap Mulyana ke kantor polisi. Mulyana yang saat itu tiba-tiba digerebek ya, dia pasrah. Dia nggak ada perlawanan, dia tetap ikut ke kantor polisi. Setibanya di kantor polisi, polisi pun akhirnya menginterogasi Mulyana, menanyakan, apakah benar kamu ini kenal sama SA? Lalu apakah benar kamu pacarnya SA? Dan Mulyana justru mengakui perbuatannya. Mulyana bilang, benar Pak, saya pacarnya SA, dan sayalah yang membunuh SA. Pernyataan Mulyana ini tentu membuat polisi ini kaget ya, kok bisa kamu membunuh pacarmu, motifmu apa? Lalu SA menceritakan apa yang membuat dia membunuh pacarnya. Jadi waktu itu, Mulyana ngajak si SA makan bakso, si SA mengakui kalau dia hamil anaknya Mulyana. Si SA juga minta si Mulyana buat bertanggung jawab untuk menikahi dia. Lalu Mulyana selesai mereka makan ya, Mulyana ngajak si SA ke area peninjauan untuk membicarakan soal kehamilannya. Tapi di situ mereka nggak menemukan jalan terang, solusinya atas kehamilan si SA. Habis itu Mulyana ngajak si SA buat COD ke area Gunung Kupang. Di sepanjang jalan, si SA ini terus mendesak Mulyana buat menikahi dia karena dia sudah hamil. Karena mungkin jengkel nih ya, si Mulyana akhirnya membawa SA ke area perkebunan karet. Di sana, Mulyana mencekik SA dengan kerudung SA, lalu mendorong tubuh SA dari atas tebing. Gak sampai di situ, Mulyana juga kembali mencekik SA sampai SA mengembuskan nafas terakhirnya. Mengetahui SA udah meninggal, Mulyana langsung pulang, ambil golok, lalu kembali lagi ke perkebunan karet itu untuk memotong-motong tubuh SA menjadi beberapa bagian. Mulyana mengaku bahwa potongan-potongan itu seperti bagian kepala, tangan, dan kaki dia masukkan ke karung, dia buang ke sungai. Lalu polisi tanya, di sungai mana kamu buang? Lalu Mulyana tuh menjelaskan di sungai ini. Lalu polisi setelah mendapatkan penjelasan itu, polisi pun akhirnya mencari keberadaan karung itu. Kemudian karung itu ditemukan sekitar 1,5 kilometer dari perkebunan karet tempat tubuhnya si SA ditemukan. Kasus ini tentu menggemparkan Jawa Barat dan sekitarnya karena selain caranya Mulyana membunuh dan memutilasi pacarnya si SA ini, ternyata Mulyana itu pernah masuk TV guys. Waktu itu Mulyana tahun 2016, waktu itu Mulyana masih kecil di acara TV Orang Pinggiran. Beberapa dari kalian tahu ya acara Orang Pinggiran, tapi
Mungkin ada yang nggak tahu, aku jelasin. Acara Orang Pinggiran itu acara yang mana menayangkan nih orang-orang yang kurang beruntung dalam hidupnya, yang harus berjuang hidup mati untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Acara ini sebenarnya menyadarkan kita buat bersyukur, banyak-banyak bersyukur, karena di luar sana masih banyak yang kurang beruntung, yang nggak seberuntung kita. Dan Mulyana kecil inilah salah satu dari mereka. Mulyana kecil tumbuh menjadi pribadi tanpa peran orang tua. Orang tuanya bercerai ketika Mulyana berusia 2 tahun, dan sejak saat itu Mulyana tinggal sama kakek neneknya. Ibunya menikah lagi dan memilih tinggal di pulau lain tanpa mau membawa Mulyana. Nggak tahu motifnya apa buat nggak bawa Mulyana. Kita nggak mendapatkan informasi yang jelas. Pokoknya kayak gitu. Terus Mulyana ini hidup dari kecil membantu nenek kakeknya berjualan opak. Jadi opak itu adalah makanan tradisional dari singkong atau beras ketan yang kemudian dihaluskan dan dibumbui sebelum akhirnya dibakar atau digoreng. Gitu ya guys ya, kalau aku lihat di Google. Koreksi kalau aku salah ya. Selain berjualan opak, Mulyana ini juga membantu tetangganya buat apa sih kalau bahasa Indonesianya angon, mengembara kerbau dengan upah 2.000 per harinya. Mulyana kecil akhirnya tumbuh menjadi dewasa dan mengenal cinta, yang justru membuat dia menjadi pelaku karena membunuh pacarnya sendiri. Itu tadi guys, kasus dari Mulyana. Kalau kita pikir-pikir, berat juga ya jadi Mulyana ini. Dia harus tumbuh tanpa peran orang tua, dia harus membantu nenek kakeknya berjualan opak, dan mengembara kerbau dengan upah yang sangat minim. Tentu nggak gampang. Apalagi setelah tahu kalau pacarnya ini hamil. Mungkin Mulyana berpikiran dia belum siap nih untuk membiayai si istrinya dan anaknya kelak. Tapi terlepas dari itu, kita juga nggak bisa membenarkan apa yang dilakukan Mulyana ya guys ya. Membunuh itu salah, apalagi sampai memutilasi dan membuang tubuh seseorang, bahkan seseorang yang kita cintai. Kayak apa ya, kok nggak merasa gimana gitu loh. Atas perbuatannya, Mulyana dijerat pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dengan ancaman 15 tahun penjara. Video kali ini sampai di sini aja ya guys ya. Kita berdoa buat arwah SA, semoga tenang di sana, diampuni segala dosanya, buat orang tuanya dan keluarga yang ditinggalkan, semoga diberi ketabahan. Amin. Oke guys, terima kasih sudah nonton videoku. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.